Oke, kembali lagi dengan acara PBAK dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020. Tepuk tangan lagi secara online. Oke, setelah kita menyaksikan video perkenalan panitia dan juga jingle di PBAK dari 2020 ini. Iya, di channel YouTube kita. Iya, betul sekali. Selanjutnya kita juga punya materi yang sangat luar biasa. Oh, yang itu ya, Kak? Yang apa itu? Yang spesial itu. Iya, spesial dong buat yang berkenaan dengan Dimas dan Diajeng. Iya. Iya. Betul. Materinya apa ya? Materinya itu adalah motivation session. Oke, kita ada di motivasi session. Iya, betul sekali. Karena memang materi motivasi ini dikhususkan untuk Dimas dan Diajeng dari peralihan siswa menjadi mahasiswa. Wow banget ya, Kak. Wow banget, mereka dari siswa kemudian menjadi mahasiswa. Sudah mahal loh. Iya, betul sekali. Makanya materi ini tuh sangat penting. Iya. Oke. Dan wajib disimak dan stay tune di channel YouTube kita PBAK YIN Purwokerto 2020. Oke, dan juga Kak, sebelumnya pemateri kita juga nggak sendirian dong, ada yang nemenin. Ada yang nemenin? Iya. Pastinya dari Yayu pendamping. Wah, ya. moderatornya dari Yayu pendamping. Pendamping, betul sekali. Ini kira-kira siapa nih pendampingnya, dari kelompok mana nih ya? Ibu. Langsung saja kita Oke, panggil. langsung saja kita saksikan. Buat Dimas dan Diajeng silakan untuk tetap stay tune dan disimak, sekiranya penting silakan untuk ditulis. Betul. Langsung saja ke video pemateri. Check it out. Check it out. Check it out. Selamat pagi Dimas dan Diajeng sekalian. Gimana nih kabarnya? Hari pertama technical meeting, Dimas dan Diajeng sekalian harus semangat ya. Terlebih lagi, pelaksanaan PBAK kali ini juga kita selenggarakan secara daring. Sehingga Dimas dan Diajeng sekalian tidak perlu lagi untuk berangkat jauh-jauh ke kampus. Nah, untuk materi pertama technical meeting pada hari ini sudah tahu belum nih Dimas dan Diajeng semuanya? Nah, materi pertama adalah tentang motivasi. Dimas dan Diajeng udah tahu belum nih arti motivasi itu apa? Kalau belum, ya yuk kasih tahu ya. Motivasi adalah sebuah dorongan hidup. Nah, tanpa berlama-lama, kita sudah mempersiapkan nih pemateri yang cukup spektakuler. Langsung saya bacakan kurikulum vitae pemateri. Nama, Angga Ferry Setiawan. Tempat tanggal lahir, Purwokerto, 21 Agustus 1991. Alamat domisili, Karangklesem. Riwayat pendidikan, TK Diponegoro Teluk. Sekolah Dasar MI Ma'arif NU 1 Teluk. SMP Negeri 7 Purwokerto, SMA Negeri 2 Purwokerto, dan IAIN Purwokerto. Pengalaman organisasi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Wali Songo. BEM PAI STAI Purwokerto, Dema IAIN Purwokerto. Ketua Ranting Taruna Purwokerto. Moto hidup, Urip Iku Urup. Purwokerto, 14 September 2020. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sahabat Angga Ferry Setiawan. Masya Allah, auranya ini udah sangat kelihatan ya Dimas dan Diajeng sekalian. Nah, buat Dimas dan Diajeng sekalian, kita sudah nih kedatangan pemateri yang sangat handal dalam urusannya dengan motivasi hidup. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja nih buat pematerinya untuk menjelaskan kepada Dimas dan Diajeng sekalian. Terima kasih kepada Yayu Triani yang sudah mempersilahkan saya untuk sharing untuk rekan-rekan adik-adikku sekalian di kampus kita tercinta IAIN Purwokerto. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adikku sekalian karena kalian telah memasuki babak baru, sebuah dunia baru dalam kehidupan kalian. Kalian telah menjadi seorang maha dari kesiswaan kalian. Kalian telah memiliki tanggung jawab baru dari hal yang mungkin selama ini belum pernah kalian pegang.
Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa jutaan orang bisa memasuki dunia jenjang sekolah dasar. Namun hanya ratusan ribu orang saja yang bisa memasuki jenjang perguruan tinggi. Maka dari itu ini kesempatan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh seluruh pemuda di Indonesia. Dan untuk merayakan kesempatan ini, untuk merayakan gelar baru dari rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan salam dari khas keluarga besar kita di dunia mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam. Pada kali ini saya ingin sharing sedikit Yayu Triani terkait pengalaman saya pada saat saya dulu berkuliah di IAIN Purwokerto. Saya adalah seorang alumni IAIN Purwokerto, di mana jujur sebenarnya dulu pada awal tahun saya masuk di kuliah, yaitu tahun 2011, saya itu merasakan kurangnya motivasi untuk bisa kuliah di kampus ini. Kenapa? Karena saya yang notabene saat itu lulusan dari sebuah sekolah favorit di Purwokerto ini, di mana teman-teman saya saat itu adalah lulusan terbaik dan juga mereka mampu melanjutkan ke perguruan tinggi favorit yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Namun saya sendiri harus terdampar seperti itu di sebuah kampus kecil di tengah Pulau Jawa. Merasa insecure betul seperti itu pada awal-awal saya berkuliah. Hingga pada akhirnya di mana saya sekarang berada di posisi ini, saya merasakan suatu pengalaman yang luar biasa. Jadi dulu pada saat saya berada di posisi di Mas Diajeng, di sana pada saat saya sebagai seorang mahasiswa baru dan saya mengikuti yang namanya orientasi pengenalan akademik kampus, di mana dulu disebut OPAK, itu saya melihat seseorang yang berdiri di tempat saya berdiri saat ini. Saya melihat seorang senior saya pada saat saya sedang PBAK istilahnya hari ini. Dia berkata seperti ini, "Saya tantang kepada kalian semuanya untuk bisa berdiri di tempat saya berdiri 4 tahun yang akan datang." Dari situ saya mencoba untuk mengambil tantangan itu dan 4 tahun kemudian saya berdiri di depan ribuan mahasiswi baru lainnya pada masa orientasi, di mana saat itu saya menjabat sebagai seorang wakil presiden mahasiswa IAIN Purwokerto dan saya berkata pesan yang sama. Saya tantang kalian semua untuk bisa berdiri di tempat saya berdiri saat ini dan kalian tidak perlu malu karena kalian kuliah di tempat yang sangat luar biasa. Karena yang membuat Anda hebat bukanlah tempat di mana Anda berada, tapi yang membuat Anda hebat adalah Anda yang bisa membuat tempat Anda berada menjadi lebih besar. Itu dari pengalaman saya selama kuliah hingga akhirnya bisa menjabat sebagai seorang wakil presiden mahasiswa. Berarti seperti ini ya Mas Angga ya, kita itu bisa besar itu karena nama kampus atau nama kampus itu bisa besar karena saya. Betul sekali ya. Terus Mas Angga ini kan juga ini ya termasuk orang yang aktif di luar seperti itu dan juga di dalam kampus. Mas Angga ini pernah menjadi wakil presma IAIN Purwokerto. Yep. Nah, bisa diceritakan sedikit tentang tipsnya nih buat Dimas dan Diajeng sekalian, gimana caranya biar bisa membagi waktu seperti itu. Oke, dari pengalaman pribadi saya punya tips beberapa yang memang sudah saya praktekkan dalam hidup saya selama kuliah dan terbukti selama saya kuliah ini bisa menghasilkan beberapa hal yang nanti akan saya sharingkan. Yang pertama, Dimas Diajeng perlu ketahui, ini tips yang paling utama. Dimas Diajeng perlu menetapkan tujuan dan garis finish Dimas Diajeng sekalian. Kenapa? Karena kita berkuliah itu akan memiliki garis akhir, di mana garis akhir ini tergantung dari teman-teman semuanya. Garis akhir yang dimaksud dalam perkuliahan bisa berupa gelar akhir yang nanti akan didapatkan, bisa berubah juga garis akhir di mana IPK yang Anda akan dapatkan nanti. Jadi teman-teman perlu menetapkan pada tahun berapa, IPK berapa yang nanti akan Anda dapatkan di awal perkuliahan ini atau di awal Anda sebagai seorang mahasiswa baru. Karena itu akan menjadi target yang membuat kita termotivasi.
kita tidak akan bisa termotivasi tanpa adanya tujuan, tanpa adanya target. Namun perlu diketahui bahwa IPK ini antar satu orang dan orang lainnya pasti berbeda target. Saran dari saya teman-teman yang memang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi, silakan searching berapa sih batas minimal IPK jika Anda ingin melanjutkan ke S2 dengan jalur beasiswa. Itu akan memudahkan Anda menetapkan target IPK Anda. Sehingga nanti harapannya dengan IPK itu Anda bisa mendapatkan kuliah kembali dengan jalur beasiswa atau jalur prestasi. Lalu seputar dengan tujuan, untuk Anda bisa menetapkan tujuan, maka sahabat-sahabat sekalian perlu menetapkan yang namanya branding dari diri sahabat sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus tahu kita mau jadi apa, atau to be. Kalau dalam istilah training yang biasa saya geluti, kita harus tahu to be kita itu mau jadi seperti apa. Biasanya saya berikan 3 pertanyaan sederhana yang ingin saya sharingkan kepada sahabat-sahabat sekalian. 3 pertanyaan ini bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita dan nantinya bisa menjadi acuan untuk bisa membranding diri kita. Pertama, silakan coba data kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sekiranya jika itu dilakukan itu bisa menghabiskan waktu tanpa teman-teman sadari. Jadi sangat nyaman melakukan kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kegiatan-kegiatan yang tadi menghabiskan waktu tanpa kita sadari, mana sih kegiatan yang itu pernah dipuji oleh orang lain? Jadi dari kegiatan itu kita pernah loh dapat pujian dari orang lain. Ketiga, ini pertanyaan paling penting. Mana sih dari kegiatan yang menghabiskan banyak waktu, yang juga dipuji, tapi juga produktif atau menghasilkan sesuatu. Dari 3 poin ini nanti teman-teman akan menemukan sebuah potensi dan bakat bagi diri teman-teman, dan ini nanti bisa digali lebih dalam pada saat perkuliahan, pada saat di dunia kampus. Ini sharing ya Yutriani. Dulu saya menemukan kesukaan saya itu ngomong di depan orang. Ya, jadi pada saat saya pertama kali masuk kuliah di kelas, saya langsung, karena pada saat itu momen sudah jam masuk kuliah namun guru atau dosen belum hadir, saya bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman langsung, di mana Pak dosen kita belum hadir, apa yang akan kita lakukan? Gara-gara itu saya ditunjuk jadi kosma, hingga akhirnya bertahap-bertahap saya aktif di dunia organisasi. Jadi dari situ saya mengetahui bahwa ternyata saya suka ngomong yang pertama, dan ada yang pernah memuji saya pada saat saya ngomong ternyata bisa memberikan manfaat, Produktif. iya bisa memberikan manfaat. Dan yang ketiga yang luar biasa lagi, ternyata dari saya ngomong ini saya bisa produktif. Maksudnya produktif apa? Bisa menghasilkan sebuah karya dan juga bisa menghasilkan sebuah penghasilan juga. Lewat public speaking. Iya betul. Akhirnya saya fokuskan pada saat kuliah, saya fokuskan di dunia public speaking. Ini tips pertama. Jadi kita harus tentukan tujuan dan ambil potensi diri kita untuk dikembangkan di kampus. Pasti potensi teman-teman berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu kurang lebihnya untuk tips pertama. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus menetapkan garis finish kita itu nanti mau di mana. Betul sekali ya. Iya. Ya Mas Angga, saya ada satu pertanyaan nih yang mungkin juga itu ditanyakan oleh Dimas dan Diajeng sekalian nih. Jadi biasanya seorang mahasiswa baru itu dia kurang memahami potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Seperti bakat saya itu di mana ya? Atau kadang mungkin merasa minder dengan bakat terpendamnya sendiri seperti itu. Nah, bisa Mas Angga dijelaskan cara kita menganalisis potensi diri kita itu seperti apa, Mas? Secara sederhananya kita bisa menggunakan 3 pertanyaan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Yang pertama, apa sih kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan dan kita bisa menghabiskan banyak waktu dalam kegiatan itu tanpa kita rasa bahwa itu menghabiskan banyak waktu kita atau kita menikmatinya. Yang kedua, kita bisa bertanya dari kegiatan yang menghabiskan banyak waktu itu, mana sih kegiatan yang pernah dipuji oleh orang lain atau pernah mendapatkan respon positif dari orang sekitar kita. Dan yang ketiga, dari kegiatan yang menghabiskan banyak waktu, kita nikmati dan dipuji orang lain, mana sih yang bisa menghasilkan produktif, entah berupa karya atau bahkan bisa menghasilkan sebuah penghasilan. Dari situ nanti teman-teman bisa fokuskan, ternyata yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini adalah
bakat atau potensi teman-teman. Nanti dari situ teman-teman bisa fokuskan di situ, bisa maksimalkan sehingga bisa menjadi branding atau personal branding dari diri teman-teman masing-masing. Oh, baik. Jadi kegiatan itu tidak hanya sering dilakukan oleh Dimas dan Diajeng, tapi bagaimana caranya bisa bermanfaat dan produktif seperti Betul itu sekali. ya Mas ya. Oke, saya juga ada satu pertanyaan lagi Mas. Nah, saya tuh pernah ya baca sebuah artikel seperti ini bahwa yang namanya mahasiswa sebagai tokoh intelektual itu sangat disayangkan ketika perkuliahan itu hanya dibatasi sebagai berangkat ke kampus lalu mendengarkan cerita dari dosen saja. Seperti itu. Saya pernah mendengar artikel yang demikian bahwa mumpung kita berada di sebuah tempat yang basically membentuk karakter kita dari segi keilmuan dan pemahaman. Nah, gimana caranya kita bisa meluangkan waktu kita tidak hanya di perkuliahan seperti itu Mas, tetapi juga kita bisa berkarya lewat tempat lain, organisasi mungkin ataupun sebuah kelompok tertentu kayak gitu Mas. Ya, jadi ini masuk ke tips kedua saya, Yayu Triani. Tadi tips pertama bahwa kita harus fokus, kita harus menetapkan tujuan, lalu kita mengembangkan potensi diri kita. Tips kedua dari saya, teman-teman, jika kalian ingin betul-betul produktif sebagai seorang mahasiswa adalah kuliahlah di luar kelas kalian. Jadi jangan hanya kuliah di dalam kelas saja, tapi kuliahlah di luar kelas kalian. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti kalian ke kuliah bersama dosen lalu di outdoor seperti itu. Tapi yang saya maksudkan adalah ambil pelajaran-pelajaran yang tidak kalian dapatkan pada saat mendapatkan mata kuliah di dalam kelas, yaitu kita kenal dengan namanya dunia organisasi. Jadi dunia ini adalah dunia yang luar biasa yang jika teman-teman lewatkan akan sangat sayang sekali. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa saya pribadi karena tahu bahwa dunia ini akan sangat mengembangkan bakat saya dulu di dunia public speaking, maka saya memasukinya dan saya juga ingin bakat saya ini bisa bermanfaat untuk organisasi saya. Sehingga pada saat saya mengawali perkuliahan, saya langsung masuk di dunia organisasi. Dulu saya aktif pertama kali di organisasi yaitu di organisasi ekstra, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di sana saya mengawali betul-betul dari seorang anggota, lalu saya masuk ke pengurus di jajaran kalau istilahnya itu rayon hingga komisariat dan saya bisa sampai ke tingkat pengurus cabang. Itu di tingkat di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada kala itu. Lalu selain itu saya di intra kampus, kalau itu organisasi ekstra, saya mulai menjabat di organisasi kelembagaan kampus. Mulai dari BEM saya di PAI karena saya jurusan PAI, lalu naik di jurusan kala itu namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah, hingga di tingkat DEMA atau tingkat institut. Waktu itu saya menjabat di Wakil Presiden Mahasiswa DEMA IAIN Purwokerto. Dari pengalaman berproses itu saya menemukan banyak sekali pembelajaran. Dan yang pasti teman-teman perlu diketahui bahwa kalian harus bisa kuliah di luar kelas. Karena apa? Karena jika kalian tidak kuliah di luar kelas, maka yang akan kalian dapatkan nanti hanyalah selembar kertas, teman-teman. Di mana selembar kertas itu tidak akan bisa membawa banyak sekali perubahan-perubahan dalam hidup Anda kecuali panggilan wawancara. Beda sekali bagi orang-orang yang pada saat kuliah itu aktif di dunia organisasi. Saya punya pengalaman selama menjabat di dunia organisasi ini berproses, ada 7 manfaat. Ini saya sharingkan ya, 7 manfaat saya sharingkan sekalian ya Yayu Triani. Jadi 7 manfaat ini luar biasa saya dapatkan rasakan hari ini juga. Bekal atau manfaatnya. Yang pertama yaitu wawasan. Kita tidak akan pernah mendapatkan wawasan yang sama yang kita dapatkan di organisasi, yang kita bisa dapatkan dari kuliah atau dari di dalam kelas. Wawasan ini luar biasa sekali. Ada wawasan public speaking, administrasi organisasi, manajemen konflik, dan wawasan-wawasan lainnya yang kita bisa dapatkan dalam diklat-diklat yang ada di dalam organisasi. Manfaat kedua yaitu pengalaman. Saya punya pengalaman karena organisasi, saya bisa terbang sampai ke Lampung. Saya bisa sampai ke Jakarta dulu mewakili BEM untuk perwakilan kegiatan di sana, yaitu dari kampus IAIN Purwokerto. Sehingga saya punya banyak pengalaman dulu pada saat di kemahasiswaan. Dan saya rasa teman-teman bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu.
Lalu yang ketiga yaitu kita bisa mendapatkan teman tentunya atau relasi. Teman ini sangat saya rasakan dampaknya sekarang karena ternyata sejak saya lulus dari kuliah di IAIN Purwokerto sampai hari ini saya tidak pernah bekerja lewat melamar pekerjaan. Lewat relasi. Tapi saya bisa bekerja karena saya dilamar oleh teman-teman saya sendiri, oleh relasi saya sendiri yang dulunya itu sama-sama aktif di dunia organisasi. Mulai dari pertama saya di Lembaga Pendidikan Pustaka Indonesia, itu kebetulan rekan salah satu sahabat di PMII yang mengajak saya untuk bermitra di sana. Lalu saya di Palang Merah Indonesia sebagai humas, juga karena organisasi KSR dulu. Hingga terakhir ini kemarin saya menjadi asisten dari sumber daya manusia. Saya ditawari karena dulunya pernah sama-sama mengadakan kegiatan bersama pada saat saya kuliah. Jadi saya tidak pernah bekerja melamar pekerjaan, walaupun saya pernah melamar tapi tidak diterima. Ya, tapi justru rezeki saya itu dari teman-teman saya sendiri, rekan-rekan. Itu ya, jadi itu teman atau relasi. Yang keempat yaitu penghargaan, teman-teman. Banyak dari sahabat-sahabat saya yang dulu berorganisasi mendapatkan banyak prestasi yang itu bisa menunjang karir mereka nantinya. Yang kelima yaitu pekerjaan yang tadi saya sharingkan. Pekerjaan ternyata bisa kita dapatkan dari teman-teman kita satu organisasi. Bahkan ada organisasi yang sengaja membentuk kemitraan, mereka membangun usaha sendiri. Iya, itu luar biasanya. Dan yang keenam, ini mungkin khusus spesial bonus. Kita bisa dapat pasangan dari organisasi, dan ini saya rasakan sendiri. Pengalaman pribadi. Jadi dari satu organisasi saya bisa berkenalan dengan seorang yang saat ini menjadi istri saya. Dan karena satu organisasi, jadi kita punya visi yang sama dan itu sangat mudah membina yang namanya hubungan keluarga. Jadi sangat enak sekali pada saat kedekatan sosial. Betul sekali, kedekatan sosial, kedekatan individual juga karena sudah berproses sama di dalam organisasi. Dan yang ketujuh ini yang paling utama dan paling bisa memberdayakan diri kita, yaitu kita bisa mendapatkan manfaat pengabdian. Karena jujur, organisasi adalah satu-satunya cara kita mengabdi dengan sebenar-benarnya. KKN mungkin bisa disebut pengabdian, tapi itu karena keterpaksaan. Namun organisasi di kampus, mereka melaksanakan pengabdian ke masyarakat itu benar-benar murni karena inisiatif mereka sendiri, harus menggalang dana, dan itu tanpa paksaan dari siapapun. Bukan formalitas begitu. Betul sekali, itu manfaat-manfaat yang kita dapatkan di dunia organisasi. Jadi bisa saya tarik poinnya nih bahwa kuliah itu prioritas, tapi organisasi juga totalitas, begitu ya Mas? Betul ya. Nah, ya. Jadi ada satu lagi nih Mas pertanyaan sebelum kita akhiri ya, bahwa banyak sekali nih aktivis-aktivis dan event organizer yang memang mereka basically adalah seorang pejuang organisatoris gitu. Tapi jarang sekali mereka tuh membuat kegiatan yang arahnya tuh lebih ke humanis gitu loh Mas. Nah, jarang ada kegiatan yang arahnya itu bisa kita terjun langsung ke masyarakat untuk membantu mereka. Nah, pertanyaannya seberapa urgensikah kegiatan-kegiatan sosial menurut pandangan Mas Angga sendiri? Oke, ini tips ketiga juga untuk kita bisa aktif di kampus dengan memaksimalkan potensi kita, yaitu tips ketiga, poinnya adalah kuliah itu bukan belajar untuk ujian, tapi kuliah itu adalah ujian untuk belajar. Kalau kita menamai kuliah itu belajar untuk ujian, maka kita hanya terpaku pada ujian, terpaku pada angka, terpaku pada hasil, sehingga kita belajarnya hanya berdasarkan itu. Tapi jika kita menyadari bahwa kuliah adalah ujian untuk belajar, maka kita sadar bahwa kuliah ini sebenarnya adalah wadah pembelajaran kita, ujian bagi kita untuk nanti kita bisa terjun di masyarakat setelah kita kuliah secara nyatanya. Kuliah ini adalah bentuk miniatur negara, teman-teman, di mana di sini ada struktural yang sangat-sangat lengkap, ada presidennya sampai jajaran ke bawahnya. Kita bisa belajar masyarakat di dunia kampus, dan sosialnya juga kita sangat butuh. Kenapa? Karena pada saat kita lepas dari dunia perkuliahan ini, maka kita akan dihadapkan pada dunia sosial yang nyata, baik di masyarakat, di dunia pekerjaan,
atau di dunia lain yang mungkin belum pernah kita rasakan sebelumnya. Jadi kuliah ini sebagai kawah candra di muka Dimas diajak semuanya untuk bisa belajar bermasyarakat, belajar bersosial. Maka penting sekali untuk bisa melaksanakan gerakan-gerakan sosial di dalam perkuliahan. Dan satu lagi teman-teman sekalian, bahwa ternyata berkontribusi kepada masyarakat, berkegiatan sosial itu sangat berpengaruh terhadap impian kita. Kalau dari pengalaman saya pribadi, semakin luas kegiatan kita, semakin memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat di sekitar kita, maka impian yang bisa kita dapatkan akan semakin mudah tercapai. Ya, pemaparannya sangat menarik ya dari sahabat Angga nih. Diharapkan nanti Dimas dan Diajeng bisa terpacu nih motivasi dan spiritnya dalam menjalani perkuliahan selama 4 tahun ke depan. Nah, buat Mas Angga bisa nih diberikan closing statement nih buat Dimas dan Diajeng sekalian agar tetap survive ke depan dalam menghadapi huru-hara di perkuliahan. Seperti itu, Mas. Ratusan tahun lalu ada seorang pemuda yang bermimpi untuk menyatukan sebuah negeri yang sangat besar bernama Nusantara. Lalu tahun 1928 berkumpullah pemuda dari berbagai daerah menyuarakan satu simbol persatuan bernama Sumpah Pemuda. 20 tahun kemudian pada tahun 1945 ada konflik antara para pemuda dan para generasi tua, di mana para pemuda menculik Bung Karno untuk bisa memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Lalu negara kita berkembang. Lagi-lagi pemuda pada tahun 1998 bisa menjungkir balikan sebuah pemimpinan yang rezim dan yang otoriter pada saat itu. Sehingga pemuda pada zaman itu sangat dikenal pergerakannya sampai hari ini. Kemudian hari ini kita bertanya kepada masyarakat dan masyarakat bertanya kepada kita, sebenarnya apa kegiatan, apa tugas, apa fungsi dari seorang mahasiswa? Jika ada orang-orang di sana berkata kepada mahasiswa, tugasnya hanya kuliah saja, mahasiswa tugasnya hanya demo saja, mahasiswa tugasnya hanya penelitian saja, maka kita wajib katakan kepada mereka bahwa itu salah. Dan kita harus benar-benar dengan tegas menyuarakan bahwa itu salah. Karena pemuda adalah generasi yang siap untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertunda. Wahai para mahasiswa, Indonesia merindukan suaramu. Maka dari itu, gelorakanlah suaramu dalam pergerakan-pergerakan kalian di dunia mahasiswa nantinya. Saya tunggu pergerakan kalian di dunia organisasi kemahasiswaan di kampus kita tercinta IAIN Purwokerto, dan tunjukkanlah, buktikanlah bahwa dengan adanya kalian bisa merubah dunia yang ada di IAIN Purwokerto dan yang ada di Indonesia kita tercinta. Padamu kami berbakti. Hidup mahasiswa. Hidup. Ya, luar biasa sekali ya pemateri yang sangat spektakuler dan luar biasa kali ini. Di sini saya Triani sebagai moderator tidak akan menyimpulkan, karena menyimpulkan itu hanya akan mempersempit pandangan Dimas dan Diajeng sekalian. Tapi di sini saya bisa mengambil beberapa poin yang disampaikan oleh pemateri, bahwa kampus sebagai miniatur negara hendaknya digunakan oleh mahasiswa sebagai tokoh intelektual untuk terus mengimplementasikan potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Saya juga mengambil kutipan dari seorang tokoh bernama Najwa Shihab, bahwa hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan Indonesia. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan bertahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Iya ya yuk. aku sedih banget. Kenapa? Gak kerasa waktu kita itu udah berakhir sampai di sini. Ternyata durasi kita selesai ya. Iya. Tapi aku baru ingat masih ada hari besok lagi dong. Nah itu tentunya masih ada hari esok untuk kalian para Dimas Diajeng yang masih di rumah saja. Oke, kali ini jadi memang pertemuan pada hari ini bisa kita cukupkan untuk Betul. Kang dan Yayu dalam acara technical meeting PBAK IAIN Purwokerto 2020.
Nah, selanjutnya nanti akan ada pendampingan dari Kakang dan Yayu pendamping masing-masing kelompok, dan juga nanti akan ada acara lagi yang akan disiarkan live streaming Instagram, betul kan? Iya, di IG PBAK YIN Purwokerto. Oke. Jadi stay tune juga di IG-nya ya. Iya, betul sekali. Kang, mau ngasih motivasi gak sih buat Dimas Di Ajeng yang di rumah aja? Gimana ya? Kita kasih nggak ya? Kasih dong. Kasih ah. Iya. Yang mau ngasih siapa? Aku juga mau ngasih dong buat Dimas dan Di Ya Ajeng. udah deh, Yayu aja udah cukup. Oke. Nah, buat Dimas dan Di Ajeng, pokoknya tetap semangat, jalani saja tanpa ada hati yang berat. Maksudnya di sini adalah kalian harus ikhlas untuk menjalani ini, walaupun memang PBAK kali ini berbeda ya. Tetap semangat, kalian harus optimis dan juga harus yakin itu ya. Oke, begitu. Oh, begitu. Oke, dari Kakang dan Yayu sekian. Sekian. Iya, dan banyak kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita manusia. Iya, betul Tidak sekali. luput dari kesalahan. Oke. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke. Jangan lupa ya, tetap stay tune karena ada hari besoknya lagi. Dan sampai jumpa di acara PBAK dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.